Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa bini'matihi tatimmu salihat. Salatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqni al-ikhlasa fil qawli wal 'amal fis sirri wal 'alan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan akhawat rahimani rahimakumullah. Jamaah Masjid Al-Fatah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini, atas karunia, izin dan takdirnya, kita dipertemukan, dikumpulkan kembali di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya, ilmu yang bermanfaat, serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita di dalam kitab Bahjatun Nadhirin, syarah daripada kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah pada malam hari ini kita akan pelajari salah satu bab yang mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan atau menyusun babnya, yaitu bab yang ke-20, ad-dilalatu ala khairin wad-du'a'u ila hudan aw dhalalah. Menunjukkan, mengajak, menyeru kepada kebaikan dan kepada hidayah, serta mengingatkan tentang perkara-perkara yang menyesatkan. Di dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah seperti biasa di dalam bab-bab yang sebelumnya, dan beliau juga kembali kepada metodologi para ulamaul hadis yang datang sebelum beliau di dalam setiap penyusunan babnya, sebelum menjelaskan hadis-hadis yang terkait dengan bab, dengan pembahasan, yaitu membawakan beberapa ayat-ayat Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan bab tersebut. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawa atau mencantumkan di sini ayat yang pertama di dalam bab ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas, wad'u ila rabbik. Ayat ini sifatnya mungkin hanya sepotong diambil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, tetapi menunjukkan munasabahnya, kolerasinya dengan bab sangat terikat, sangat terkait sekali, sangat erat sekali, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, dan sifat perintahnya di sini umum, wad'u ila rabbik.
setiap daripada hamba Allah, siapapun daripada kita, pada asalnya, hukum asalnya diperintahkan untuk mengajak, menyeru di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pastinya di jalan kebaikan, di jalan petunjuk, di jalan yang akan mengantarkan seseorang ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya yang akan menyampaikan seseorang ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, yang inti daripada setiap ajakan, seruan tidak lain dan tidak bukan adalah mengajak kepada tauhidullah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tauhidullah wa ibadatihi wa ta'atihi puncak daripada segala kebaikan, puncak di atas daripada yang namanya petunjuk. Tidak ada yang melebihi, melampaui daripada yang namanya at-tauhid. Karena dengan at-tauhid semua kebaikan akan datang di bawahnya. Sehingga yang pertama dan yang paling utama, bahkan ini juga menjadi visi, misi, dakwah, seruan daripada setiap para nabi dan rasul. Tidak ada dari mereka kecuali mengajak kepada setiap umatnya dan juga kepada seluruh umat seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali mengajak kepada at-tauhid. Kemudian ayat yang kedua yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah lebih spesifik ayatnya. Lebih spesifik, dan dia walaupun mungkin di sana ada beberapa metodologi di dalam berdakwah. Kalau ayat yang pertama tadi sifatnya umum, mengajak seruan kepada yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekaligus ayat ini yang berikutnya adalah bisa dikategorikan memberikan batasan-batasan di dalam berdakwah tadi yang sifatnya umum, yang sifatnya umum. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah al hasanah. Metodenya, isinya, dan juga seruan yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala lebih konkret daripada yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya yang sifatnya umum. Allah Ta'ala perintahkan di sini, ya'murullah azza wa jal nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayad'uwa ila manhajillahi wa dinih bima anzalahu alaihi minal Qur'an wa awhahu ilaihi fis sunnah wa bima fihi minaz zawajir wa waqa'i an-nas liyahdharu ba'sallah faman ihtaja minan nasi ila munadhara wa jidal falyakun billati hiya ahsan birifqin walin wa husni khitab. Subhanallah. Di dalam ayat ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, pastinya beliau ketika membawakan sebuah ayat, dan ini juga kembali kepada dalam fiqihnya beliau di dalam memahami daripada ayat-ayat tersebut, dan juga bagaimana kolerasinya dengan bab yang berkaitan dengan yaitu menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan. Sehingga di dalam ayat yang kedua ini isinya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk menyampaikan dakwahnya, risalahnya, dan intinya pastinya menyampaikan tauhid
bukan dengan begitu saja. Karena ini menunjukkan kesempurnaan agamanya Allah. Sumbernya wahyu pastinya sempurna, konkret, komprehensif. Allah perintahkan kepada nabinya ketika berdakwah dengan metodologi yang benar-benar Rabbani, yang sumbernya wahyu. Metodologinya jelas, sehingga Allah Ta'ala perintahkan di sini dengan manhaj Rabbani yang kembali kepada agama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang Allah Ta'ala turunkan di dalam Al-Quran dan juga yang Allah wahyukan melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga tidak mungkin agama Islam itu diragukan kesempurnaannya. Tidak mungkin. Subhanallah. Kalau ada seseorang yang meragukan kesempurnaan Islam, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jangan-jangan perlu disunat lagi kali. Subhanallah. Karena agama Islam ini sumbernya datangnya dari Allah. Bukan dari hasil yang namanya rapat-rapat, musyawarah, training atau dengan seminar. Subhanallah. Agama Islam sumbernya wahyu yang datang dari Allah Ta'ala. Ketika meragukan kesempurnaan Islam, di sana banyak konsekuensinya. Berarti meragukan yang membawa agama Islam, meragukan daripada yang menurunkan daripada agama Islam itu sendiri. Subhanallah. Agama Islam agama yang sempurna, apalagi kesempurnaannya, legitimasinya, stempelnya bukan daripada manusia biasa, bukan daripada yang namanya ulama, bukan umat, bukan juga para nabi dan rasul yang menyatakan kesempurnaannya. Allah juga yang menjelaskan kesempurnaannya, karena Allah yang menurunkannya, karena Allah yang menurunkan daripada agama itu. Wa bima fihi minaz zawajir, kesempurnaan daripada Islam yang Nabi diperintahkan untuk menyampaikannya dengan metodologi dakwah Rabbani yang kembali kepada cara-cara nabawi yang jelas, yang konkret, untuk juga menyampaikan kepada umat intinya tauhid, kemudian juga menjelaskan kepada mereka tentang larangan-larangan Allah, perintah-perintah Allah, janji-janji Allah dengan syurga, peringatan-peringatan Allah dengan yang namanya neraka, dan seterusnya. Seimbang antara yang sifatnya kabar gembira dengan peringatan. Ini termasuk salah satu daripada bentuk dakwah, menu dakwah, metodologi dakwah yang sifatnya adalah balance antara az-zawajir, antara peringatan-peringatan, warning-warning, dan juga dengan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya apa? Agar manusia bisa mengambil pelajaran daripada yang namanya peringatan-peringatan tadi, agar manusia bisa untuk bersegera untuk mempersiapkan bekal dari janji-janji yang Allah Ta'ala persiapkan. Ini kesempurnaan daripada agama Islam. Subhanallah. Jangan terbawa oleh arus, jangan mudah terkontaminasi. Jangan ada sedikit pun di dalam jiwa kita, keislaman kita, keimanan kita dengan beberapa hal-hal yang tersebar, yang diekspos, yang sengaja ingin mendiskreditkan Islam dan umat Islam, khususnya yang menyatakan tentang Nabi Muhammad selesai doang. Yang selesai Nabi Muhammad menjalankan tugasnya, kalau Islam belum sempurna. Subhanallah, hati-hati. Kita banyak berdoa, banyak berlindung, mohon minta kepada Allah, dan juga kita belajar, nuntut ilmu agar punya imun, agar punya antibodi,
agar kita bisa selamat daripada virus-virus, kontaminasi-kontaminasi yang akan merusak daripada pemahaman Islam kita. Karena ini sunnatullah. Sunnatullah. Sampai kapanpun tantangan, rintangan akan selalu kita hadapi. Sehingga yang pertama dan yang paling utama, kembali kepada diri kita masing-masing. Untuk meningkatkan imun kita, meningkatkan antibodi kita, tingkatkan kualitas kepada keimanan kita, ketakwaan kita, ilmu kita. Apapun bentuknya yang namanya tantangan, rintangan, virus, insya Allah kita akan kebal. Nggak perlu khawatir. Karena akan selamanya al-haq wal batil akan terus berjalan. Kita menghadapinya dengan cara yang tepat dan juga mengantisipasinya juga dengan cara yang tepat. Jangan terbawa oleh emosi, terprovokasi dan seterusnya. Tapi kita harus berjalan di atas tuntunan jalur koridor yang tepat, yang benar, yang juga diajarkan di dalam agama Islam yang sempurna ini. Jadi nggak perlu khawatir. Karena agama ini datangnya dari Allah, yang disampaikan oleh Nabi SAW akan tetap terjaga dan terlindungi, dan akan kesempurnaannya tidak akan bisa dirongrong dan dikurangi. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan di dalam ayat yang tadi, kalau diperlukan ketika di dalam berdakwah, Anda itu harus dengan yang namanya yaitu berdebat, menyampaikan argumen tentang kesempurnaan Islam, tentang kesempurnaan sunnah, petunjuk Nabi SAW, petunjuk yang paling sempurna, jalankan. Dengan tujuan bukan untuk popularitas, bukan untuk ego, bukan untuk ini, bukan untuk itu. Tidak lain dan tidak bukan, tujuannya adalah untuk menjelaskan, menerangkan tentang dakwah, tentang agama yang sempurna ini, tentang cahaya yang dibawa oleh Nabi SAW. Kemudian Allah juga perintahkan ketika harus dengan metodologi cara seperti itu, jangan lupa Islam identik dengan yang namanya yaitu dengan cara-cara kelembutan, cara-cara yang dengan hikmah, dengan cara-cara yang santun, bukan dengan emosional, bukan dengan caci maki, bukan dengan diskreditkan, menyalahkan, memvonis, ngeklaim, tidak. Semuanya tidak ada di dalam kamus Islam. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Subhanallah, ini Islam. Ini tuntunan sunnah. Jadi ketika ada hal-hal yang tidak sejalan dengan agama Islam, yang tidak sejalan dengan tuntunan sunnah, pastinya Islam dan sunnah lepas tangan, cuci tangan daripada hal-hal seperti itu. Di dalam berjidal, berdebat saja tidak boleh arogan, tidak boleh kasar, tidak boleh caci mencaci. Apalagi di luar yang namanya forum seperti forum jidal. Tidak benar. Tidak ada dalam agama Islam yang namanya tuntunan sunnah Nabi SAW caci mencaci. Itu bukan tuntunan Rasulullah SAW. Ini hadis ayat yang kedua yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab tentang menyeru, mengajak kepada kebaikan. Ayat yang berikutnya yang dibawa oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, wa qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya'murullah ta'ala ibadahul mu'minina bitta'awuni 'ala fi'lil khairat wa huwal birr wa tarkil munkarat wa huwa at-taqwa wa yanhahum 'anit tanasuri 'alal batili wa ta'awuni 'alal ma'thami wal maharim. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam ayat ini bagi setiap daripada hambanya yang beriman
di dalam kehidupan, di dalam kehidupannya, di mana saja siapapun mereka, karena setiap hamba Allah adalah hamba yang sosial. Gak mungkin bisa hidup dengan sendiri, tidak mungkin. Hamba sosial yang perlu harus dengan untuk berhubungan satu dengan yang lainnya. Bagaimana perintah Allah kepada orang-orang hamba-hambanya yang mukminin di dalam menjalankan hubungan antara sesama? Allah Ta'ala perintahkan di sini hendaknya ditegakkan, yaitu dengan saling tolong menolong, membantu di dalam kebaikan. Subhanallah, di dalam kebaikan. Apa kebaikan yang dimaksud di sini? Kebaikan yang diringkas atau dirangkum di dalam kalimat taqwallah. Kebaikan yang di dalamnya adalah bagaimana setiap daripada hamba Allah satu dengan yang lainnya mengajak kepada hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, dan juga satu dengan yang lainnya menghindari, menjauhi daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'awun ala taqwa. Ta'awun di dalam kebaikan, yang kebaikan itu adalah perkara yang akan mendatangkan keridhaan Allah, kebaikan yang menyeru kepada perintah-perintah Allah, kebaikan yang mengingatkan daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yanhahum 'anit tanasur 'alal batil wat ta'awun 'alal ma'athim. Konsekuensinya, karena ketika tadi hubungan sosial antar satu dengan yang lain daripada setiap hamba Allah yang mukminin, berarti intinya adalah di dalam poin targetnya mendapatkan ridha Allah, sehingga dia harus menjaga jangan sampai satu dengan yang lainnya di dalam tolong menolongnya di dalam perkara-perkara yang batil yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika yang namanya kebaikan, ma'ruf, mukmin, seorang muslim harus paling terdepan di dalam berbuat yang namanya kebajikan, apalagi antar sesama. Begitu juga yang namanya kejelekan, seorang muslim, seorang mukmin harus dia paling pertama kali yang menghindarinya dan menjauhinya. Dan jangan sekali-kali untuk bisa berkoalisi sekongkol di dalam kebatilan yang nantinya akan mengancam murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah perintahkan bergotong royonglah, berbaulah, bersamalah, tolong menolong di dalam kebajikan dan kebaikan, yaitu di dalam ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Berarti ayat yang selanjutnya di sana ada larangan yang juga ditegaskan oleh Allah Ta'ala. Jangan sampai sekongkol, koalisi dan seterusnya di dalam hal-hal yang akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang terakhir yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam bab ini sebenarnya dari beberapa tafsir yang kami sampaikan tadi itu pastinya sifatnya global. Secara global yang dibawakan oleh al-muallif di sini di dalam muallif kitab Bahjatun Nadhirin mengambil daripada beberapa, yaitu rujukan dari kitab-kitab tafsir yang menjelaskan daripada tafsir ayat-ayat tersebut. Ketika kita ingin mendapatkan lebih jauh, lebih luas, pastinya kita perlu pembahasan yang sifatnya khusus, yaitu yang ada di dalam materi kajian tafsir tentunya. Ayat yang terakhir yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab ini, qala Allah Ta'ala, wal takum minkum ummah, wal takum minkum ummah yad'una ilal khair yanbaghi an takuna firqatun minal mu'minina mutasaddiyatun lil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar wa hum lil ulama
Wa in kana dzalika wajiban ala kulli fardin minal ummah bihasbihi wa wus'ihi. Subhanallah. Kalau kita perhatikan ayatnya dari satu persatu, sangat sistematis sekali. Sangat sistematis sekali. Dan punya kolerasi, ada munasabah. Munasabatul ayat allati qablaha wa ma ba'daha. Punya kolerasi antara ayat yang pertama, yang kedua dengan yang ketiga. Dan juga dengan ayat yang terakhir. Yang terakhir di sini diperintahkan sebagaimana yang dibawakan, yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini perintahkan yang sifatnya sangat lebih khusus. Lebih khusus. Yang pertama tadi umum, kemudian ayat yang kedua mulai ada spesifikasi, walaupun sifatnya juga bisa umum, tetapi di sana sudah mulai dijelaskan tentang metodologinya, caranya. Kemudian yang kedua, bagaimana untuk bisa membangun yang namanya satu dengan yang lain antar sesama hamba Allah di dalam kebaikan, di dalam ketakwaan. Kemudian ayat yang keempat yang dibawa oleh Al-Imam An-Nawawi, ayatnya sifatnya lebih spesifik kepada salah satu kaum, kelompok orang-orang yang punya spesifikasi khusus, dilebihkan oleh Allah Ta'ala anugerah karunia ilmunya, dan merekalah yang lebih berhak untuk menyampaikan daripada dakwah itu. Walaupun pada dasarnya hukum asalnya sifatnya menyeru kepada kebaikan yang sifatnya umum, kembali kepada setiap kepala hamba Allah. Di dalam mengajak kepada kebaikan, apa harus nunggu seseorang yang namanya mubaligh mengajak kepada yang namanya yaitu hal-hal yang mendapatkan ridho dari Allah? Apa nunggu seseorang dulu? Harus ngundang orang dulu? Pastinya tidak. Pada dasarnya SOP standar awalnya kembali kepada setiap hamba Allah. Dia itu harus menyeru, mengajak kepada kebaikan. Kebaikan yang di jalan taqwallah, yang akan mengantarkan seseorang kepada ridho Allah. Ini hukum asalnya. Tetapi lebih spesifik kepada mereka, yaitu salah satu kelompok, salah satu golongan, atau mereka-mereka yang Allah Ta'ala berikan kelebihan untuk juga menyeru kepada kebaikan, mengingatkan kepada yang ma'ruf, dan juga mengingatkan mereka kepada hal-hal yang mungkar. Kemampuan dan kelebihan daripada setiap hamba Allah pastinya relatif satu dengan yang lainnya, semampu kita. Karena di dalam yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, setiap dari kita wajib untuk menjalankannya sesuai dengan apa yang kita miliki, sesuai dengan batasan otoritas yang ada dengan kita. Jangan keluar daripada kemampuan dan juga otoritas. Tidak boleh berlebih-lebihan. Jangan cuma sekedar nafsu, semangat, emosional, tapi ternyata di dalam amar ma'ruf nahi mungkarnya bukan otoritas kita. Dilarang di dalam agama, tidak boleh. Contohnya, ketika pelanggaran terjadi di rumah kita, yang harus ditegakkan di sana amar ma'ruf nahi mungkar, wajib bagi kita untuk menegakkannya. Misalnya di rumah ada yang ngirim atau dapat misalnya salah satu dari anggota keluarga kita kalender yang gambarnya gambar yang tidak senonoh, gambar yang jelas-jelas sudah dilarang di dalam agama untuk dipajang. Subhanallah. Selaku kepala rumah tangga atau siapa saja yang ada di rumah tangga tersebut, wajib dia untuk menegakkan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Dibuang yang rusak tadi, yang gak benar tadi, diganti dengan yang bagus. Ini amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan cuma diambil dibakar gitu kan, subhanallah. Tapi harus tepat juga metodologinya, caranya. Diambil yang gak cocok, yang gak benar, yang jelek tadi,
dibakar, dibuang, diganti yang bagus. Tapi ketika kalender tadi atau apapun saja yang namanya pelanggaran ada di sebelah saja, di warung sebelah kita, entar dulu. Jangan main-main yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar, main cabut aja begitu, subhanallah, akan berurusan nanti sama yang lain. Karena apa? Semangat tidak cukup di sana karena sudah keluar dari otoritas kita. Tapi kalau di rumah kita, silahkan semampu kita, tapi tetap dengan jalan yang tepat, cara yang benar, dan juga diberikan solusinya. Bukan cuma dilarang, tapi ada solusinya, ada penggantinya. Subhanallah, inilah agama Islam. Ini tuntunan sunnah Nabi SAW yang mengajarkan kepada umatnya semua sesuai dengan tuntunan. Tidak ada satupun perkara, tidak ada apapun yang berkaitan dengan kehidupan seorang manusia di dunia, baik antara sesama dan juga yang lebih luas untuk kebaikan mereka di dunia dan juga untuk yang nantinya mengantarkan mereka ke akhirat. Agama Islam hadir, tuntunan sunnah jelas menerangkan di dalamnya. Jadi tidak ada satupun perkara apapun yang berkaitan dengan seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah, Islam sudah menjelaskannya dengan sempurna, dan tuntunan Nabi SAW sudah menerangkannya dengan konkret dan jelas. Inilah agama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini ya Muhammad, aku sempurnakan agamamu dan aku sempurnakan nikmatku atasmu. Dan satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Ta'ala adalah agama Islam. Agama yang lainnya tidak diridhai dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Fatah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini mudah-mudahan kita minimal bisa baca walaupun satu hadis, karena waktunya kita pada malam hari ini agak lebih sedikit dibatasin karena ada beberapa program yang akan dijalankan oleh DKM Masjid Al-Fatah besok pagi, sehingga kita perlu padatkan, minimal ada satu hadis yang kita baca pada malam hari ini. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam bab ini, an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih, rawahu Muslim. Subhanallah. Hadis yang pertama, hadis yang agung, yang mulia, yang diriwayatkan dari sahabat Abi Mas'ud Uqbah ibn Amir, mudah-mudahan Allah meridhoinya, dan beliau adalah sebagai sahabat Ahlul Badr. Beliau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man dalla ala khair, barang siapa yang menunjukkan, subhanallah. Walaupun di sini penjelasannya pastinya sangat panjang dan luas. Man dalla ala khairin di sini dijelaskan oleh para ulama dengan beberapa kategori bentuknya. Man dalla ala khairin, barang siapa menunjukkan jalan kepada yang namanya kebaikan. Di antaranya menunjukkan jalan bukan makna letterlek nuntun ke majelis ilmu. Itu makna yang mungkin sudah lumrah, sudah lazim. Tapi menunjukkan kepada yang namanya kebaikan sifatnya sangat luas dan umum. Karena hadis ini dan juga banyak lagi hadis-hadis yang lainnya, termasuk salah satu daripada bentuk mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang Allah Ta'ala berikan melalui lisannya dengan lafaz kalimat teks
yang sederhana, singkat, tapi maknanya sangat luas dan dalam. Man dalla ala khairin, barang siapa, yaitu yang menunjukkan, yang mengantarkan, yang memfasilitasi, yang menyebarkan, dan seterusnya daripada makna, selama semua kalimat-kalimat yang tadi itu digunakan untuk di dalam kebaikan. Apapun bentuknya, bagaimanapun caranya, tapi di dalam kebaikan. Apa itu kebaikan? Tadi sudah dijelaskan. Yang dimaksud dengan kebaikan di sini adalah yang dijelaskan salah satu firman Allah Ta'ala tadi. Sebuah albir yang di dalamnya adalah perkara-perkara yang akan menjalankan atau membawa seseorang di dalam perkara tersebut mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika cara-cara tadi, beberapa macam-macam metode tadi yang dilakukan oleh seseorang di dalam kebaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan memberikan pahala, reward, janji dari setiap mereka-mereka tadi yang sudah berusaha, berupaya melakukan kebaikan. Hadir majelis ilmu, ngajak kawannya ke majelis ilmu, di rumahnya jadi tempat yang namanya majelis ilmu, atau juga mungkin nge-share yang namanya majelis kajian, majelis ilmu, sehingga dia ngikuti dengan melalui streaming, atau mungkin dia nge-share kesimpulan resume daripada yang namanya hasil majelis ilmu. Subhanallah, ini semua masuk di dalam mandalla ala khair. Masuk di dalam poin mandalla ala khair. Walaupun yang bersangkutan tidak terlibat langsung di dalamnya, tidak menjadi orang yang langsung menyampaikan kebaikan, tapi hanya sebagai perantara-perantara tersebarnya, tersampainya yang namanya kebaikan tadi. Dari mulai yang namanya panitia panitia majelis ilmu, termasuk mandalla ala khair, masuk di dalamnya. Karena dia membantu, memfasilitasi, memudahkan terlaksananya sebuah kebaikan majelis ilmu. Masuk di dalamnya orang-orang yang yaitu mandalla ala khair. Termasuk orang yang misalnya nyebarin flyer, apalagi sampai nyebar yang namanya buku-buku, tulisan-tulisan tentang kebaikan. Subhanallah, mandalla ala khair. Subhanallah, bayangkan kita nggak mampu untuk mengeksplor seluruh makna yang ada di dalam mandalla ala khair. Intinya kembali kepada kita masing-masing. Siapa kita? Di mana kita berada? Apa yang kita mampu untuk melakukan yang namanya kebaikan sehingga itu bisa tersebar, terbagi, dimanfaatkan oleh orang lain? Yang bersangkutan masuk di dalam hadis ini. Mandalla ala khair. Mandalla ala khair. Kemudian apa janji Allah kepada mereka-mereka tadi yang dengan segala macam caranya, bentuknya, macamnya dan seterusnya? Falahu mithlu ajri fa'ilih. Subhanallah, dengan luas rahmat Allah, dengan kasih sayang Allah, setiap yang namanya pelaku kebaikan tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Pelaku intinya pasti akan mendapat pahala. Orang-orang yang melanjutkan sebagai pelaku berikutnya daripada pelaku inti, dia pun akan mendapatkan pahala dengan tanpa mengurangi pahala pelaku inti. Subhanallah, luasnya rahmat Allah, kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Yanbaghi 'alal muslim ay ya'mal salihan wa yaf'al khairah fa in lam yastati' kana sababan fi dzalik. Jangan lupa, setiap dari kita hendaknya untuk bisa selalu memanfaatkan daripada modal hidup umur kita untuk diisi dengan yang namanya kebaikan semampu kita. Kita tidak bisa menjadi aktor pertamanya, utamanya,
pelaku intinya paling tidak menjadi sebab daripada tersebarnya yang namanya sebuah kebaikan. Subhanallah. Fa innal mutasabbib bil amali shalih lahu minal ajr mithlu ma yanalu fa'il minal ajri wath thawab. Karena mereka-mereka yang juga menjadi perantara sebab tersebarnya, kemudian tersyiarnya, kemudian sampai berdirinya dan seterusnya sebuah kebaikan, mereka pun juga akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tanpa sedikit pun mengurangi pahala daripada aktor utamanya atau pelaku intinya. Subhanallah, kesempatan bagi kita. Karena tidak ada satupun yang namanya yaitu kebaikan tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekaligus jangan sampai meremehkan apapun bentuknya yang namanya kebaikan, kembali kepada kemampuan dan juga batasan-batasan yang kita miliki. Mudah-mudahan, karena muadzin udah siap-siap standby, kita akhiri sampai Isya. Dan insya Allah di dalam pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan nanti insya Allah masih di dalam bab yang sama, dan nanti di dalam hadis-hadis yang berikutnya yang masih banyak dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu di dalam bentuk kebaikan. Bagaimana setiap dari kita untuk bisa mengisi waktu kita dengan kebaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya buat diri kami dan juga buat jamaah sekalian. Yang benar datangnya dari Allah Ta'ala, yang salah dari diri kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memaafkan kami. Dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.